Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Palu dan juga terkait asal-usul kenapa diberi nama Palu. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Kota Palu ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Palu adalah sebuah kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Palu terletak sekitar 1650 km di sebelah timur Laut Jakarta. Kota Palu berada di dekat sebuah kawasan laut bernama Teluk Palu, sebelah barat Selat Makassar. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Palu? Asal-usulnya dari kata Topalu, yang artinya tanah yang terangkat. Menurut cerita orang-orang dulu di kawasan itu, daerah tersebut awalnya berupa lautan. Lalu, karena terjadi gempa bumi, terjadilah pergeseran lempengan tanah sehingga daerah yang tadinya lautan itu terangkat dan membentuk daratan lembah. Oleh masyarakat setempat, daerah itu sering disebut dengan Topalu. Masyarakat luas lebih gampang mengucapkannya dengan kata Palu, sehingga akhirnya menjadi nama Kota Palu yang kita kenal hingga sekarang. Secara historis, cikal bakal masyarakat Kota Palu dikatakan berasal dari penduduk desa Bontolepo yang tinggal di pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah, akhirnya mereka sampai di Boya Pagego, wilayah Boya Pagego sekarang ini. Kota Palu yang sekarang ini bermula dari kesatuan 4 kampung, yaitu Besusu, Tanggabango atau Sirandi sekarang bernama Kamonji, Panggopia sekarang bernama Lere, Bayantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk dewan adat yang disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap kerajaan Palu. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu yaitu pada masa kepemimpinan Raja Maili atau Manggerisa untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di kerajaan Palu, dan mereka pun menyerang Kayu Malu. Setelah peristiwa Perang Kayu Malu, Raja Maili dibunuh Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu, dia digantikan oleh Raja Jojo Kondi, dan pada 1 Mei 1888, Raja Jojo Kondi menandatangani perjanjian pendek kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan berikut adalah daftar Raja Palu yang pernah memerintah jauh sebelum terbentuknya Kota Palu. Raja Puingagari atau disebut juga Siralangi adalah raja pertama kerajaan Palu yang memerintah antara 1796 hingga 1805 Masehi. Sedangkan Raja Palu yang terakhir adalah Raja Jajo Izaza yang memerintah antara 1949 hingga 1960. Setelah Raja Jajo Izaza, tidak ada lagi pemerintahan raja-raja di wilayah Palu. Setelah masa kerajaan telah ditaklukkan oleh pemerintah Belanda,
dibuatlah satu bentuk perjanjian, yaitu Lange Kontrut, perjanjian panjang, yang akhirnya diubah menjadi Karte Plokaring atau perjanjian pendek. Hingga akhirnya Gubernur Hindia Belanda menetapkan daerah administratif berdasarkan nomor 21 tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Afdeling Donggala yang kemudian dibagi lagi lebih kecil menjadi Order Afdeling, antara lain Order Palu dengan ibu kotanya Palu, meliputi 3 wilayah pemerintahan Swapraja, yaitu Swapraja Palu, Swapraja Dolo, dan Swapraja Kulawi. Adapun setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang, pertumbuhan kota Palu semakin meningkat. Kemudian terbentuklah daerah Suantatra tingkat 2 Donggala sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1952. Yang selanjutnya melahirkan kota administratif Palu yang berbentuk dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1978. Lalu akhirnya kota Palu menjadi kota otonom dan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, Kota Palu pun terus berkembang menjadi salah satu kota wisata bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kota Palu ada banyak objek wisata, di antaranya Jembatan Palu 4, sebuah jembatan yang panjang dan unik. Jembatan ini diresmikan pada Mei 2006 oleh Presiden SBY. Jembatan ini membentang di atas Teluk Talise, berada di Kelurahan Besusu dan Lere, dan menghubungkan Kecamatan Palu Timur dengan Palu Barat. Jembatan kuning ini merupakan jembatan lengkung pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah Jepang dan Prancis. Sejak tanggal peresmian tersebut, masyarakat Palu dan sekitarnya selalu ingin melihat jembatan sepanjang 300 meter itu, sekaligus menikmati tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari terlihat lebih jelas dan mempesona dari atas jembatan tersebut. Apalagi saat sinar matahari yang berwarna jingga kekuningan memantul ke permukaan Teluk Palu, keindahan semakin nyata. Air Teluk Palu pun berubah warna mengikuti warna sang surya yang mulai sirna di telan pegunungan Gawalise. Kemudian ada Pantai Talise yang merupakan objek wisata pantai dengan memiliki panorama alam yang indah, hamparan teluk, dan dengan pegunungan yang begitu mempesona. Selain itu, pantai ini sangat cocok untuk kegiatan olahraga seperti berenang, selancar angin, ski air, menyelam, memancing, dan lain sebagainya. Pantai Talise sebagai tempat tamasya adalah pilihan yang paling murah dan mudah karena selain tidak memerlukan biaya besar, lokasinya teramat mudah untuk dicapai, yaitu di tengah kota dan akses jalan yang sudah teraspal. Kemudian, di Kota Palu juga ada makam Datuk Karama, terletak di Kampung Lere. Di sini, para turis dapat mengunjungi makam Datuk Karama. Datuk Karama dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam pertama ke Sulawesi Tengah. Datuk Karama yang bernama asli Abdullah Raki merupakan tokoh agama Islam dari bumi Minangkabau. Datuk Karama berhasil membawa Raja Ipuniji masuk Islam karena dianggap memiliki kesaktian. Sampai saat ini banyak orang yang berziarah ke makam Datuk Karama. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul Kota Palu. Kota Palu yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah Palu ini di channel YouTube Berinvlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya di Indonesia termasuk dari Sulawesi. Juga Anda bisa menyimak dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat dari berbagai wilayah Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.